Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Sana dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Pertama-tama, topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai definisi akuntansi manajemen, perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, peran akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, sejarah akuntansi manajemen, tujuan akuntansi manajemen. Baik, di sini kita mulai dari definisi akuntansi manajemen terlebih dahulu, di mana definisi akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut. Akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Sebagai salah satu tipe akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Sedangkan sebagai salah satu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakai intern organisasi. Sebagai salah satu sistem pengolahan informasi keuangan, karakteristik akuntansi manajemen dapat dibandingkan dengan karakteristik akuntansi keuangan. Adapun persamaan dan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Untuk perbedaan dimulai dari karakteristik dasar pencatatan untuk akuntansi keuangan, yaitu prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat sebagai PABU. Sedangkan akuntansi manajemen tidak terikat pada prinsip akuntansi berterima umum karena kriteria pokok untuk mengolah data keuangan dalam akuntansi manajemen adalah manfaat serta lebih didasarkan atas logika dan pengalaman. Untuk karakteristik fokus informasi, akuntansi keuangan hanya berfokus di informasi keuangan masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen fokus informasinya yaitu informasi keuangan masa lalu dan informasi keuangan masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk lingkup informasi. Akuntansi keuangan di mana lingkup informasinya hanya informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen informasi keuangannya hanya bagian-bagian suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk sifat laporan yang dihasilkan untuk akuntansi keuangan. Sifat laporan yang dihasilkan berisi ringkasan dan informasi yang diteliti. Sedangkan akuntansi manajemen, sifat laporan yang dihasilkan yaitu lebih rinci dan unsur taksiran lebih dominan dalam informasi yang disajikan di dalamnya. Selanjutnya, keterlibatan dalam perilaku manusia, di mana akuntansi keuangan lebih mementingkan pengukuran kejadian-kejadian ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen hanya pengukuran kinerja manajemen berbagai jenjang organisasi. Lalu, dan yang terakhir, untuk perbedaan dari karakteristik disiplin sumber yang melandasi yaitu untuk akuntansi keuangan, disiplin sumber yang melandasinya yaitu ilmu ekonomi. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, disiplin sumber yang melandasinya yaitu ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Selanjutnya,
yaitu persamaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu dalam persamaannya ada prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Prinsip akuntansi berterima umum dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Lalu, yang terakhir, informasi operasi, di mana akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai peran akuntansi manajemen. Peranan akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer dan profesional. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dalam mediator konflik. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif serta efisien, termasuk pula tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intraorganisasi. Menurut Mulyadi, mengemukakan bahwa terdapat dua garis besar peranan dari akuntansi manajemen, antara lain. Yang pertama itu ada peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengolahan informasi keuangan dalam perusahaan dibagi menjadi 3 tingkat perkembangan. Yang pertama ada pencatatan skor atau scorekeeping. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen melakukan perencanaan aktivitas dan pengendalian pelaksanaan rencana aktivitasnya. Akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan. Akuntansi manajemen juga berperan besar dalam menyajikan informasi umpan balik kepada manajemen mengenai pelaksanaan rencana aktivitas yang telah disusun. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang disusun. Untuk memenuhi fungsi sebagai pencatat skor bagi manajemen, akuntansi manajemen harus memenuhi persyaratan yaitu teliti, relevan, dan andal atau reliable. Dan yang kedua itu ada penarik perhatian manajemen atau attention directing. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen. Agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi, tahap perkembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen telah dapat menjadi pencatatan skor yang baik. Selanjutnya, penyedia informasi untuk pemecah masalah atau problem solving. Tahap perkembangan ini merupakan akibat lebih lanjut dari status perkembangan yang sebelumnya telah dicapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, untuk peran akuntansi manajemen kedua yaitu sebagai suatu tipe informasi. Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau suatu yang lain yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan di antara sekian banyak alternatif yang tersedia.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan tersebut. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak terikat oleh kriteria formal apapun yang mendefinisikan sifat dari proses, masukan, atau keluarannya sehingga kriterianya fleksibel dan berdasarkan pada tujuan manajemen. Dalam sistem informasi akuntansi, pada suatu organisasi memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan. Kedua sistem akuntansi tersebut berbeda tujuan, sifat masukan, dan jenis proses yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Adapun sistem informasi akuntansi manajemen digunakan bagi pihak internal, sedangkan sistem informasi akuntansi keuangan digunakan bagi pihak eksternal. Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakai intern, para manajer, dan profesional untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak terikat oleh kriteria formal apapun mendefinisikan sifat dari proses, masukan, atau keluarannya sehingga kriterianya fleksibel dan berdasarkan pada tujuan manajemen. Sistem akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan umum yang dikutip menurut Hansen, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Oleh karenanya, implementasi penyediaan informasi untuk perhitungan biaya oleh manajemen digunakan untuk mengevaluasi ketepatan keputusan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan laba. Yang kedua itu ada menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karenanya, informasi dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perbaikan dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan berbagai tindakan yang didesain untuk menciptakan perbaikan. Yang ketiga, ada menyediakan informasi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pentingnya pengambilan keputusan dengan memilih atau beberapa strategi yang paling masuk akal dalam memberikan jaminan pertumbuhan dan kelangsungan hidup jangka panjang bagi perusahaan. Dalam sebuah sistem informasi akuntansi manajemen, masukan atau input berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalam proses kondisi terjadi aktivitas pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, laporan, dan pengelolaan data atau informasi. Setelah melalui proses, maka menghasilkan keluaran output berupa laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Hasil keluaran tersebut akan digunakan oleh pihak intern dalam pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen tidak hanya digunakan pada perusahaan manufaktur, tetapi juga digunakan pada perusahaan perdagangan, jasa, dan nirlaba. Selanjutnya, sejarah akuntansi manajemen pada abad ke-19. Awal pengembangan akuntansi manajemen yang merupakan pengembangan dari akuntansi keuangan. Awal abad ke-20, akuntansi manajemen mulai berkembang dan fokus pada pengumpulan data biaya produksi untuk menghitung harga jual dan keuntungan.
Pada tahun 1940-an, akuntansi manajemen menjadi lebih penting selama Perang Dunia Kedua karena perusahaan perlu mengelola biaya dengan efektif. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, akuntansi manajemen mulai mencakup topik-topik seperti perencanaan anggaran, analisis penganggaran, modal, dan pengukuran kinerja. Pada tahun 1980-an, akuntansi manajemen mulai lebih memperhatikan pengukuran kinerja jangka panjang dan hubungan antara biaya dan nilai. Pada tahun 1990-an, konsep-konsep seperti Activity Based Costing atau ABC dan Balance Scorecard mulai dikembangkan. Abad ke-21, akuntansi manajemen semakin fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, dan perkembangan teknologi dan big data membantu dalam hal ini. Selanjutnya, ada juga tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen adalah sebagai berikut. Pertama itu kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, pada tingkat perkembangan sekarang, manajemen mampu memproduksi produk yang tidak terbayangkan sebelumnya dan dengan mudah dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka. Di lain pihak, akuntansi manajemen mampu melakukan rekayasa informasi yang sebelumnya tidak mungkin dilaksanakan dengan cara manual. Yang kedua itu ada implementasi just in time atau JIT, manufacturing. Melalui implementasi filosofi ini, perusahaan hanya memproduksi atas dasar permintaan, tanpa memanfaatkan tersedianya sediaan dan tanpa menanggung biaya sediaan. Setiap operasi hanya memproduksi untuk memenuhi permintaan dari operasi berikutnya. Oleh karena itu, JIT merupakan usaha untuk mengurangi waktu penyimpanan serta mempunyai dampak signifikan terhadap tingkat sediaan, tata letak pabrik, dan penyediaan jasa hukum. Yang ketiga itu ada meningkatkan tuntutan mutu. JIT manufacturing menuntut kegiatan waktu produksi dan penyerahan produk akhir kepada customer maupun antara dari suatu tahap produksi ke tahap produksi berikutnya. Untuk menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi mutu yang dijanjikan kepada customer, dibutuhkan pengendalian menyeluruh atau total quality control. EQC merupakan konsep pengendalian yang meletakkan tanggung jawab pengendalian di pundak setiap karyawan yang terlibat dalam proses pembuatan produk, sejak desain sampai proses produksi, sampai produk mencapai pembeli. Yang keempat ada meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk serta semakin pendeknya daur hidup produk. Banyak perusahaan yang memproduksi berbagai macam kelompok produk yang masing-masing produk mengkonsumsi sumber daya dengan tingkat yang sangat berbeda satu sama lain, sehingga pembebanan biaya overhead dan mencerminkan keterserapan produk tersebut. Pemanfaatan komputer untuk memudahkan desain dan pengetesan hasil desain produk menyiapkan inovasi produk sangat pesat, sehingga daur hidup produk atau product life cycle menjadi semakin pendek. Yang kelima, diperkenalkannya Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Dengan digunakannya CIM dalam pabrik, perusahaan mampu memproduksi produk berdasarkan order, bukan atas dasar perakiraan. CIM atau CIM mampu memperpendek lead time dan mengurangi sediaan secara besar-besaran. CIM juga mengurangi secara signifikan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengolahan produk. Selanjutnya, tujuan akuntansi manajemen. Menurut Mulyadi, mengemukakan secara ringkas konsep dan kegunaan setiap tipe informasi akuntansi manajemen dalam bentuk tabel, antara lain. Yang pertama itu ada informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Informasi ini mencakup informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya.
Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu yang bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan, analisis kemampuan untuk menghasilkan laba, untuk mengetahui berapa biaya untuk mengeluarkan suatu, dan penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua itu ada informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva pendapatan dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Informasi akuntansi ini mempunyai dua unsur pokok, yakni merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi masa yang akan datang pula. Yang ketiga itu ada informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva pendapatan dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.